bersama kami Frater SE di Minggu Ceria. Ini kita mau ngapain, Frater? Kita akan bergembira bersama. Mendengarkan sabda Tuhan. Betul. Nanti ada prakaryanya juga. Oh, pasti ada. Jadi harus tontonin terus sampai selesai ya. Oke. Jadi nanti akan bergembira bersama dengan para frater-frater yang kece-kece. Oh iya dong. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu, Frater. berdoa dulu aja deh. Berdoa dulu. Berdoa Boleh. dulu. Iya. Jadi ikutin frater berdoa ya nanti semuanya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Berkatilah Minggu Ceria ini agar bermanfaat bagi hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Frater, doanya. Lagu-lagu pembuka tadi, terus sudah berdoa. Sekarang kita waktunya kenalan, Frater. Oke, dari mana dulu nih? Dari Frater dulu lah, kan udah mimpin doa tadi. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama Frater Primus. Oke, Ya. Yang sebelah sini sekarang gantian. Yang sebelah sini namanya Frater Dean. Frater Dean. Ya. Nih, kita bakal ngasih tahu teman-teman juga ada frater lain, yaitu ada Frater Anton. Terus ada Frater Hendrikus dan Frater Franz. Nah, setelah kita kenalan, sekarang enaknya ngapain ya, Frater? Kita pemanasan dulu. Pemanasan. Tadi baru sedikit lagunya, belum keringetan. Terus mau nyanyi lagi apa? Nyanyi lagi. Lagu apa, Frater? Apa ya? Judulnya Mari Kita Bersukaria. Buat adik-adik di rumah yang masih baru bangun tidur, masih banyak air matanya. Ayo bangun, kita joget bareng. Ya, siap? Siap dong, Musiknya Frater. gimana? Siap? Musik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Maka mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Maka mari kita bersukaria. Cocok, Frater, lagunya. Jadi harus sukacita. Iya. Sukacita. Nah, Frater, sekarang kita akan baca kitab Baca kitab suci. Tapi sebelum itu ada nyanyinya lagi. Boleh, Frater. Biar mendengarkan kitab sucinya itu semakin hikmat gitu. Boleh, Frater. Lagu apa itu, Frater? Lagunya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Oke. Musiknya siap? Siap. Musik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar Sekarang adik-adik siapin kitab sucinya, nanti ikut baca kitab suci sama frater, oke? Oke, brother. Terus juga ambil kitab suci dulu. Bacaannya dari mana ya, frater? Dari Injil Matius, brother. Matius Bab 14 ayat 22 sampai 33. Oke. Udah ketemu belum, brother? Udah. Dah. Mulai ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Itu tadi bacaan Injilnya, frater. Jadi tadi itu kita sudah mendengarkan bagaimana para murid itu takut ketika mereka di dalam perahu itu ada angin besar menggoyangkan perahu mereka. Perahunya itu terombang-ambing, lalu mereka takut dan berteriak-teriak begitu. Nah, ini kan pengalamannya para murid. Lalu kalau pengalamannya frater, ada nggak nih pengalaman takut selama itu? Apa sih kira-kira? Ada, brother. Cerita Pengalaman takut itu misalnya ketika ujian itu, brother. takut kenapa?
frater tuh takut dapat nilai jelek. Oh, gitu. Iya, terus juga takut kalau kerja sendiri, aduh kan biasanya bisa tanya teman, sekarang harus kerja sendiri, jadi bingung kadang-kadang, nggak pede gitu frater sama jawaban sendiri. Kalau frater gimana? Frater dulu pernah waktu kecil itu kan belum bisa berenang, terus diajakin teman-teman berenang, habis itu ditenggelamin sama temannya frater. Di situ takut sama air awalnya, tapi lama-lama akhirnya berani dan bisa berenang. Itu Hebat frater. dia dong, jelas. Nah, frater, tadi kan kita udah cerita frater punya pengalaman ketakutan, terus saya juga punya, terus tadi dalam bacaan juga para murid itu mengalami hal yang sama, mengalami rasa takut dalam hidup. Dan Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama, frater. Jadi ketika Tuhan itu berada di Taman Getsemani untuk berdoa menjelang wafatnya di kayu salib, dia merasa takut dan digambarkan itu keringatnya itu seperti titik-titik darah itu karena saking takutnya. Jadi kita juga mengerti bahwa Tuhan itu pernah merasakan takut juga. Jadi nggak cuma kita aja, nggak cuma para murid, tapi kita juga menemukan Tuhan kita yang solidar dengan kita. Itu ya frater. Itu. Terus kalau kayak gitu gimana tuh cara untuk mengatasi ketakutan itu frater? Kita takut itu sebenarnya karena kita kurang melibatkan Tuhan dalam hidup. Jadi ketika ada hal yang menggembirakan, kita lupa untuk bersyukur. Ketika ada kita mengalami masalah, kita tidak berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Nah, di situ akhirnya kita merasa sendirian, kita merasa cemas, kita merasa takut, kita merasa nggak punya siapa-siapa gitu loh. Itu kita nggak melibatkan Tuhan. Benar. Berarti waktu itu kalau saya takut, berarti saya jangan nggak berdoa pagi ya frater ya? Berat dengan Tuhan. Ini ya. Sikap yang benar itu gimana? Jadi kita harus selalu percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan jangan meragukan kehadiran Tuhan dan karyanya di dalam hidup kita. Nah, tadi kan kalau kita dengar bacaan Injil tadi tentang Petrus yang ragu kalau ada Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Ketika dia dipanggil sama Tuhan, disuruh jalan ke atas air, dia masih ragu dan nggak percaya, itu jangan-jangan bukan Tuhan, hantu. Terus akhirnya karena nggak percaya, karena ragu, jadi tenggelam ke dalam air. Makanya di situ Petrus tidak mengenali siapa Yesus yang selalu menyertai mereka. Padahal sebenarnya dalam Injil tadi Yesus itu selalu mengulurkan tangan pada murid-muridnya. Meskipun Petrus sudah tenggelam jatuh ke dalam air, jatuh ke dalam dosa karena keraguannya, tetapi Yesus mengulurkan tangan untuk menolong Petrus. Dan akhirnya mereka berkumpul lagi bersama dengan murid yang lain di dalam perahu yang tadi itu. Dan akhirnya hatinya pun diledakkan oleh Yesus. Berarti Yesus itu benar-benar sayang banget ya sama Ya, dong. pengikutnya ya. Enggak cuma sama murid-muridnya, sama adik-adik yang di rumah tuh, sama para frater Benar. juga. Semua disayang, enggak cuma yang dikasih, tapi semua itu disayang. Jadi kita tadi pesannya di dalam hidup itu, satu, nggak boleh mengandalkan diri sendiri, harus selalu percaya kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan frater ujian dapat nilai bagus, itu jangan lupa bersyukur, berdoa. Oh iya, Ya, terus kalau misalkan frater mau ujian juga merasa takut, cemas, aduh besok bisa ngerjakan enggak ya? Itu frater juga harus berdoa supaya disertai oleh Tuhan Yesus. Itu Oke, frater. Nah, frater, Ya. di setelah kita baca Injil, terus dengar renungan, nah sekarang apa ya, Pak? biar adik-adik di rumah nggak lupa, kita kasih sesuatu. Apa Biar itu? ingat sama yang kita dengarkan Injil hari ini. Kita ambil dulu, kita. Tada, ini dia, ada TTS. Tahu TTS nggak, brother? Teka-teki salah.
teka-teki silang. Nah itu yang maksudnya. benar. Teka-teki silangnya tentang Injil hari ini. Yesus berjalan di atas air. Jelasin dong, Brother. Nih ada berapa ya? Ada 7 soal. Ya. 3 soal. Enggak, ini menurun brother. 3 soal menurun, lalu 4 soal yang mendatar. Nanti teman-teman tinggal isi. Tapi jangan lupa harus di-download terlebih dahulu. Mana downloadnya, Brother? Di linknya dong. Linknya di mana? Ada di bawah sini. Gitu ya. Tuh. Nanti kalau udah download, kecilin, Makin beriman dong brother nanti. makin canggih gimana? Iya dong. Gitu. Makin kenal sama Tuhan. Makin kenal sama Brother. Enggak sama Tuhan Yesus lah. Nanti kalau udah diisi jangan lupa dikirim balik ya. Seperti biasa. Oke. Itu ya, Brother. Nah, brother. Hmm. CS dan TTS. Nah, sekarang nanti kita harus review lagi. Kan tadi udah dapat banyak kita materinya kan. Udah ini Monyet. monyet, terus nyanyi sebelum bacaan itu, terus baca Injil, Nah, terus renungan. Sekarang kita harus review lagi biar nggak lupa. iya dong. Sama kalau kita teringat ya, Hmm. dari bacaan hari ini kita itu belajar untuk tidak takut, don't be afraid. Kalau bahasa Inggrisnya itu Be kata afraid. Bahasa Inggris ya. iya dong. Nah kita itu nggak boleh takut karena apa? Karena Tuhan Yesus itu ada sama kita selalu. Dan ketika kita tidur, ketika kita makan, ketika kita berdoa, ketika kita sekolah, Tuhan Yesus itu selalu ada sama kita. Iya, dia itu selalu nemenin kita. Lalu kita itu juga harus selalu beriman sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kalau sama Tuhan Yesus itu rasanya semuanya itu bisa lebih mudah gitu ya. Kayak misalnya ketika di antar ujian gitu ya, sebelumnya kan pasti belajar dulu, terus tak lupa harus berdoa. Biar apa? Biar materinya itu nggak hilang gitu aja, tapi terus ingat sama materinya, sama Tuhan Yesus juga. Jadi, jangan takut. Walaupun teman-teman nanti merasa takut, jangan pernah merasa takut karena Tuhan Yesus pernah merasa takut, frater-frater juga pernah merasa takut. Jadi kita harus selalu percaya sama Tuhan Yesus. Itu frater. Keren-keren. Nah, kira-kira udah lagi. Udah itu udah penting. Udah itu semua ya? Udah selesai dong. Oh iya udah selesai. Tapi sebelum semuanya selesai, kita masih mau joget-joget lagi. Oh iya. Satu lagu terakhir sebelum kita berpisah dengan hari ini. Tapi sebelum kita berpisah kita harus berdoa terlebih dahulu, brother. Oh iya, gantian berdoanya ya. Oh iya, karena tadi udah buka dengan doa, sekarang harus ditutup dengan doa. Bareng-bareng, brother. Siap. Oke. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau selalu menyertai kami, selalu menyertai kami di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Kuatkan kami selalu Kuatkan kami selalu ketika kami merasa takut. ketika kami merasa takut. Semoga ketakutan yang kami rasakan Semoga ketakutan yang kami rasakan mampu Engkau kalahkan mampu Engkau kalahkan karena rahmat yang Engkau curahkan. karena rahmat yang Engkau curahkan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selesai sudah. Teman-teman, walaupun pertemuan hari ini udah selesai, selalu ada minggu ceria yang selanjutnya. Jadi teman-teman harus tunggu minggu ceria selanjutnya sama frater yang lain juga dong. Ya. Oke, sama frater-frater sih pastinya ya. Ya dong sih. Nah, sekarang kita nyanyi lagu apa nih frater? Tahu lagu Yesus Idolaku enggak? Yesus idolaku.
Tahu dong, pasti Kayaknya tahu, brother. adik-adik juga Pasti tahu tahu. dong. Yaudah, berdiri yuk. Oke, Kita brother. nyanyi. Siap. Joget. Musik.